Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah wawancara yang akan kita lakukan di sebuah tempat yang masih dalam lingkungan SMK Pius 10, yaitu di unit produksi Tata Boga. Di sini ada Mbak Sum. Halo Mbak Sum. Ya, nanti kita tidak hanya dengan Mbak Sum, tapi juga dengan seorang narasumber yang sudah cukup senior dan kebetulan juga sepertinya sudah mulai masa purna bakti. Siapa dia? Kita tunggu saja setelah ini. Mbak Sum, Ya, selamat pagi. Sedang apa ini? Ini bungkusin nasi buat makan siang karyawan. Oh, oke. Karyawan mana saja ini? Dari TK sampai ke SMK. Oke, berarti dari semua unit di Tarakanita Magelang ya? Betul. Ya. Banyak ya menunya ya? Banyak ya? Tiap hari juga berganti-ganti ya? Iya. Ya, oke. Ya, daripada mengganggu pekerjaan Mbak Sum, kita minggir dulu. Terima kasih Mbak Sum. Selamat pagi, siang, sore, sahabat Papi, podcast ala Pius. Nah, kita berjumpa lagi, Yes. tentunya dengan setting yang berbeda. Kalau kemarin kayaknya monoton bang di studio. Sekarang kita di luar, Ah. tentunya dengan tamu juga yang berbeda. Yes. Dan tamu kita saat ini, tadi kita sempat melihat beberapa proses masak dari produksi Boga ya Wono ya. Unit produksi Boga. Dan tentunya beliau ini adalah orang yang sangat hebat. Nah, kita tidak ecek-ecek gitu ya untuk mengundang Yes. bintang tamu itu pasti Benar ada sekali. sesuatu yang bisa kita petik untuk hari ini kita melihat. Siapa beliau? Mari kita kenal. Monggo, Pak. Monggo, Bapak Wahono. Nama lengkapnya mungkin? Ya, baik Pak Marwan dan Pak Erik. Nama lengkap saya Thomas Wahono, asli dari Klaten. Oh, Klaten. Ya. Klatennya mana Pak? Klatennya di daerah Wedi, Oh, Pasar Wedi. Pasar Wedi. Pabrik Bako Ngetan, arah Rawa Jember, gitu Pak. Berarti Pak Wahono ini coklat ya? Cowok Klaten. Oh, Betul. mantap ya. Iya. Coklat cowok Klaten. Ya, cuma kami di Klaten itu sudah dari tahun 83 saya meninggalkan Klaten. Terus pergi merantau jadi musafir ceritanya. Itu dari usia berapa tuh Pak? Usia sekitar lulus SMK itu ya 18-19 ya. 18-19. Ya 18 tahun lah saya mengadu nasib ke Jakarta ceritanya. Wah. Karena suka mendorong itu motivasi itu kayaknya Jakarta itu merupakan masa depan yang baik waktu itu ya. Jadi nonton film wah, layar tancap itu biasa yang memotivasi saya bisa kok akhirnya pengen ke ibu kota Jakarta. Itu alasan mendasar ya. Adu nasib. Dari muda ya, dari Iya, dari muda, Pak. Iya, dari muda. Tanggapan orang tua waktu mengemukakan ingin mengadu nasib ke Jakarta, kira-kira bagaimana Pak waktu itu? Ya, karena waktu itu Bapak mendukung karena yang dituju di Jakarta itu juga adiknya Bapak. Oh. Jadi bule saya. Jadi jelas yang dituju. Jadi Bapak tidak khawatir. Okay. Nah, itu saya pertama langsung ke Jujuk di rumah bule saya. Jadi adik kandungnya Bapak. Yeah. Kalau sekarang memang sudah meninggal semua. Jadi udah sampai rumahnya bule pun sudah dijual, sudah diwariskan ke adik-adik sepupu saya lah. Udah nggak ada sana, tapi saya masih tahu alamatnya di Cempaka Putih Timur. Iya gitu. Pertama datang ke Jakarta, Bapak tinggal di daerah mana? Saya di Cempaka Putih Timur di rumah bule saya itu. Ya. Di sana kurang lebih 3 bulan saya nganggur. Oh. Ya namanya nganggur jadinya apa ya yang ngomong Jawa itu apa ya? Apa yang jongosin ya? Apa bukan jongos ya?
saya Membantu bantu-bantulah membantu di ya, rumah membantu. bule saya itu ya kadang-kadang kerjaan yang di luar. Ya mungkin kalau anak muda sekarang ya mungkin tidak zamannya, tapi zaman saya waktu itu saya nyuci, makanin ayam, beli makanan ayam yang rangenannya Pak Lek saya. Oh. Nah itu kurang lebih 3 bulan saya nganggur. Oke. Antara jenuh ya apa pulang lalu ditawarin sama adik sepupu saya itu, Mas mau nggak Mas kerja di pabrik tempat kerja aku, tapi ya gajinya upahnya Mas bukan gaji ya, upahnya itu per hari 700 perak. 700 perak per hari. Kalau sekarang dikuruskan berapa itu? Ya kalau sekarang mungkin sudah kalau dikalikan 10 kali lipat ya, nggak nyampe ya inflasinya itu paling kali 8. Ya sekarang ya udah bisa kalau per hari ya sudah 70.000 sampai 80.000 ya. Berarti cukup untuk hidup hari ya, itu saja. Tapi zaman itu 700 saya merasa ya karena namanya pengen kerja ya. Jadi saya upah itu saya kesampingkan, yang penting bisa kerja dulu itu sudah membuat motivasi saya tidak ngenger ya tadi bahasanya ketemu ngenger dulu di tempat Pak Lek Bulik saya. Akhirnya di sana ya tidak sesuai dengan pendidikan saya Pak Marwan. Saya kerja di bagian unit produksi. Nah, dan unit produksi di pabrik yang memproduksi ciki bol. Itu makanan anak-anak. Padahal jurusan apa waktu SMA? Saya jurusan tata buku. Tata buku itu pembukuan. Tapi ternyata kerjanya tidak sesuai. Tapi karena saya niatnya pengen kerja, ya saya belajar. Jadi setiap pekerjaan itu asal kita mau, walaupun tidak sesuai background kita, ternyata dengan tadi kesungguhan mau belajar bisa Pak Maran. Akhirnya saya dipercaya oleh supervisornya malah sebagai kepala tim gitu. Kalau pas giliran tim saya tugas. Nah, itu tanggung jawab saya bongkar mesin Jerman itu Pak. Jadi bersihkan. Nah, mungkin yang perlu saya ceritakan di situ ya ada 3 shift kerja itu. Ada shift jam 7 pagi sampai jam 2, terus jam 2 itu sampai jam 9 malam, shift 3-nya jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Berarti produksi terus 24 produksi jam? 24 jam. Nah, di situ yang membuat tantangan dan kadang-kadang ya geli juga. Itu saya pernah dikerjain sama teman-teman yang lama lah di situ, namanya orang baru itu biasa. Waktu pengolahan coating ciki itu tuh bisa ganti jenisnya gitu. Jadi kemarin rasa keju, besok mau rasa stroberi. Nah, tempat coating itu harus steril, harus bersih. Kalau habis keju ke stroberi atau sebaliknya. Nah, karena saya juga bagian dari tim ya saya terima aja, nggak apa-apa. Saya bersihkan mesin coating itu. Saya masuk di drum yang mungkin panjangnya hampir 2,5 meter lebih lah. Gitu. Ya 3 meteran lah gitu. Wah. Terus karena di ruangan itu kan panas banget dengan bahan stainless yang coatingnya itu. Saya pakai kipas angin. Tapi namanya ya tadi tim ada aja yang iseng. Saya diputer Pak itu. Diputer jadi saya kayak jadian bagian dari ciki. Jadi saya muter-muter di situ, dikerjain saya teman saya. Itu suka dukanya dikerja di pabrik itu yang saya ingat itu. Saya diputer di situ, seperti adonan saya. Ya, tapi karena candaan saya juga nggak marah karena yang kan nggak sampai terluka juga. Juga nggak terluka. Gitu. Lalu yang kedua juga masalah kompor. Nah, kompor was itu kan saya juga kurang paham awal-awalnya. Saya juga alis saya habis kebrongot, kebakar lah bahasanya, kebakar itu, tapi nggak sampai kulitnya.
keliling dan melihat suasana unit produksi. Sekarang kita akan kembali lagi. Tadi Pak Wono masih bercerita, belum tuntas bedanya ceritanya tadi ya. Nah, kita mulai bercerita lagi. Sejak kapan Pak Wono mulai di Tarakanita? Oh ya, saya mulai bergabung di Tarakanita itu di April 1984. Jadi kalau sampai saat ini coba berapa tahun? Sudah 38 tahun 10 bulan. 38 tahun. Ya kan? Karena ini Februari saya April besok, jadi kurang 2 bulan lagi saya 39 tahun di Tarakanita. Jadi cukup lama ya. Saya masih bergabung, diberikan kebersamaan di Tarakanita 38 tahun kemudian Pak Erik dan Pak Nono. Tapi ada sesuatu yang memberatkan Pak? Selama waktu yang panjang itu ada sesuatu yang berat Pak? Atau membebani? Ya kalau sebagai manusia ya biasa pastilah ya, dalam pengabdian 38 tahun itu ya pasti ada suka ada duka, itu pasti ya. Jadi tapi karena saya awali dalam arti bergabung di Tarakanita itu, saya sesuai tadi background saya belum hanya modal lulusan SEMEA waktu itu ya. SEMEA lulus tahun 83 ya, jadi bukan sarjana seperti Pak Marwan dan Pak Erik lah. Saya hanya modal SEMEA ya. Tapi ya sukanya itu si Tarakanita itu saya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Jadi modal SEMEA tata buku, tapi saya juga karena dengan tugas itu saya perlu ya ilmu lagi. Waktu itu ya istilahnya hanya kursus yang menunjang tata buku, BOM A, BOM B, kursus perpajakan gitu ya, sampai ya puji Tuhan saya bisa lulus sampai ujian nasional. Karena ada ujian lokal yang diselenggarakan oleh si pihak kursus, tapi juga kita digabungkan ujian nasional. Itu di daerah Bulungan waktu itu, di Bayoran Baru. Sehingga dengan dibekali ilmu tadi, akhirnya pelan-pelan suster itu memberikan kepercayaan kepada saya. Saya diangkat sebagai kepala bagian keuangan cabang Jakarta, yang cukup muda, yang masih muda saya, umur ya sekitar baru 21 tahun atau 23 tahun. Masih ganteng-ganteng. Masih jaga-jaganya ya? Saya belum kepala, belum punya istri waktu, tapi sudah sudah dipercaya itu. Itu seingat saya yang memberikan kritikan sehingga saya tidak puas dengan hanya pendidikan SMA itu almarhum Suster Pristela. Mungkin yang pernah juga sebagai kepala SMA Pius itu memberikan evaluasi kepada saya. Pak Wono, bagaimana Anda menghadapi para kepala sekolah yang notabene mereka para sarjana? Panjenengan kan yang saya lihat hanya SEMEA dan kursus-kursus. Menurut panjenengan bagaimana? Jenengan menghadapi saya jujur Ustaz, saya grogi secara sebagai manusia yang hanya modal SEMEA, tapi saya harus memberikan arahan, memberikan sesuatu kebijakan yang menyangkut program-program yayasan dengan anak yang hanya pendidikan SEMEA. Ya akhirnya suster atas kemurahan almarhum Suster Presta, saya gimana kalau Anda kuliah lagi? Akhirnya atas kemurahan Tuhan saya mau menyanggupi, tapi waktu itu hanya D3 saya ngambil D3 akuntansi. Soalnya background saya yang SEMEA tata buku, saya ambil akademi akuntansi YAI Jakarta. Nah itu lulus saya di sekitar tahun 92. Ya, udah lulus dari D3 akuntansi. Nah, berganti terus tekunin, akhirnya agak pede dikit. Nah, berganti juga pengurus cabang, ketua cabang. Nah,
saya akhirnya dari menempuh S1 itu zamannya era kepala kantornya Suster Afriana. Afriana juga pernah di Jawa Tengah sebagai kantor. Itu juga sama. Bagaimana Pak Wono mau lanjut lagi nggak? Dengan kondisi saya yang waktu itu saya sudah punya anak 2, mau 3. Akhirnya ya saya sanggupi, cuma akhirnya saya agak sedikit terpleset. Jadi kuliah S1 saya agak tertunda gara-gara skripsi tidak rampung, tidak selesai dengan waktunya karena ada musibah bapak saya meninggal, terus anak saya yang ketiga lahir, sehingga mau tak mau saya sebagai kepala keluarga mengorbankan kuliah saya. Tapi namanya tadi karena saya kuliah itu di beasiswa lembaga yayasan, karena waktunya sudah lewat, akhirnya saya harus biaya sendiri. Tapi yang mendorong saya lagi merampungkan Pak Erik itu setelah 2 tahun atau 3 tahun. Mantap itu saya pas reuni teman-teman semua yang notabene 30 tahun Pak. Saya disapa, halo Thomas. Saya kan di semua karena Kristen dan panggilannya Thomas dulu, bukan Pak Wono. Gimana Tom? Kamu sekarang udah S4, S3, atau dokter atau apa? Malu saya Pak. Boro-boro saya hanya D3, S1 saya nggak selesai. Kenapa? Langsung ditebak sama teman-teman yang sudah S2, S3, skripsi pasti ini. Betul. Ayo, nggak masalah, rampung kan. Nah, setelah saya ketemu reuni itu akhirnya saya dibimbing oleh Tuhan. Ya karena apa? Semangat itu bukan semangat karena saya ingin popularitas supaya juga sama dengan teman-teman saya di Semea yang sudah S1 atau S2, yang menyemangati saya supaya kalau apa yang saya alami ini tidak saya rampungkan, nanti takut membebani anak-anak saya, dicontoh anak-anak saya, supaya bapak dulu juga S1 nggak selesai nggak apa. Nah itu yang mendorong saya, menguatkan saya untuk merampungkan. Dan puji Tuhan di 2012 Pak, saya baru selesai S1 di IAI juga. Jadi memang ada kompresi nilai ya, supaya saya nggak banyak. Ya puji Tuhan, sehingga saya semakin pede saja. Ya walaupun saya D3, tapi waktu itu sudah dipercaya dengan kepala bagian yang cukup lama di cabang Jakarta. Pengalaman saya bisa bohong ya. Iya. Lalu dengan itu belum S1 saya itu dijadikan kepala biro karena penggabungan di 2001 itu kantor cabang Jakarta itu menggabung dengan kantor pusat. Nah, susunan strukturnya tinggi sekali, jadi ada istilahnya direktur keuangan. Nah, saya posisi waktu itu kepala biro. Sebentar ya. Iya, pada sebelum munculnya kantor pusat itu tahun berapa? Kantor pusat itu muncul sekitar tahun ya 98. 98 baru wilayah tadi menggabungkan ini. Iya, jadi mereka berkuliah dulu. Ya, pokoknya di antara 9 bulan, pokoknya belum sampai 2000 ke bawah lagi persisnya ya. Tapi saya juga ikut tim-tim bagaimana persiapan penggabungan itu. Itu saya juga ikut di Wismamaya, di kantoran itu ikut diundang sama konsultan-konsultan. Nah, ini yang menjadi ya saya bukan sombong, tapi saya yang hanya D3 akuntansi, tapi karena saya kepala bagian keuangan cabang Jakarta selalu dilibatkan dalam proses penggabungan maupun menyusun ya termasuk buku suci akuntansi, pedoman akuntansi itu saya termasuk anggota perumusnya. Jadi sebelum ada pusat lalu unit berdiri sendiri atau ada koordinasi per wilayah? Ya, kalau awal munculnya sekolah itu kan memang lebih dahulu. Jadi kantor cabang Jakarta itu juga belakangan. Mungkin setelah ada sekolah berdiri, ada yang 10 tahun, ada yang sudah 5 tahun, atau yang juga baru muncul 3 tahun itu cabang Jakarta itu baru ada. Jadi kantor itu belakangan. Sehingga di situ memang bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan unit-unit yang terpecah-pecah tadi sehingga secara manajemen itu menjadi satu di bawah koordinasi kantor cabang. Penggagasnya siapa? Kalau
kantor yayasan? Kalau kantor yayasan yang cabang itu ya pasti yang saya kenal awal mula itu kan kepala kantor pengurus cabang itu almarhum Suster Agnes Regen. Jadi sudah almarhum semua karena memang di sekitar Bapak. Tapi saya sampai mengalami dengan beliau itu yang saya kenal ketua yayasan Tarakanita Cabang Jakarta Suster Agnes Regen yang saya masuk itu. Tapi sebelumnya itu ada yaitu Suster Ana bukan Ana itu sebelum Suster Agnes almarhum Suster Agnes itu Suster Ana juga sudah meninggal semua. Jadi saya masuk di cabang Jakarta itu di era kepengurusan yang kedua jadi kepala cabang yang kedua. Jadi seandainya kepala cabang pertama itu 6 tahun menjabat, jadi saya masuk di tahun ke-7 cabang. Nah, jadi bayangkan sendiri kepala cabang tapi baru berumur 7 tahun itu kan sepertinya baru lulus SD. Anak lulus SD itu seperti apa? Nah, itu kan Keputusan yayasan itu baru padahal dirinya sudah lama. Udah ada yang 10 tahun udah ada. Nah itu akhirnya bagaimana cabang Jakarta dan saya dengan dikasih kewenangan menjadi kepala bagian itu saya bagaimana upaya saya mengimplementasikan ya talenta yang Tuhan berikan untuk saya. Akhirnya ya pelan-pelan sesuai dengan juga petunjuk dari pengurus-pengurus yang memang membidangi, akhirnya saya ikuti sehingga ya akhirnya unit mau menyadari bahwa memang kehadiran cabang kantor cabang itu diperlukan di dalam sebuah organisasi sehingga sekolah-sekolah itu semakin kuat, tidak biasanya berdiri masing-masing. Nah seperti mungkin saudara-saudara kita yang di Kanisius ya, itu kan pengelolaannya masing-masing sehingga mungkin bapak-bapak sekalian bisa tahu Kanisius ada yang moncernya luar biasa, tapi yang terpuruk, yang tutup belum nikah juga banyak, termasuk di SD Kanisius saya di Muruan itu juga beberapa kali kolek, tapi sekarang sepertinya digabungkan. Koleknya bukan dulu ada Muruan 1 dan Muruan 2. Muruan 2 itu untuk wanita, Muruan 1 laki-laki. Sekarang gabung. Nah itu kan salah satu juga akhirnya lemah juga sesuatu sekolah yang tanpa ada pengurus dapat. Ini ngomongin sejarah sekolah-sekolah Katolik juga ya Pak. Berarti pada saat itu apakah sudah ada sekolah-sekolah lain yang juga bergabung dalam satu lingkup yayasan atau masih pisah-pisah sendiri gitu Pak? Atau memang pada saat itu memang saat dimana sekolah-sekolah Katolik mulai punya payung sendiri? Iya, kalau sejauh saya di tahun 84 bergabung Pak Marwan, itu yang saya mengalami yayasan lain bergabung ke Tarakanita, misalnya dihibahkan, itu baru di yang SD dan SMP 4 tahun. Nah itu dulu awalnya dari yayasan keluarga yang dikelola oleh Romo MSF. Nah itu yang tahu saya, yang sejak saya bergabung Tarakanita, saya hanya tahu persis yayasan lain yang akhirnya bergabung di Tarakanita, dikelola oleh Tarakanita. Tapi sebelumnya itu ada Strada juga, lalu juga ada Stella Maris yang akhirnya bergabung itu di daerah Pluit ya, di Jakarta Utara. Itu juga awal mulanya dikelola oleh Keuskupan Strada, dan Stella Maris itu juga dari para romo-romo lah gitu. Akhirnya diserahkan ke almarhum Suster Mari Redempta. Ya, jadi Suster Mari Redempta itu luar biasa, termasuk yang akhirnya mencetuskan Puspanita di Kiawi. Itu tempat istilahnya dulu untuk laboratorium biologi, tapi akhirnya dipakai untuk rumah retret. Saat ini Untuk sampai sekarang, iya sampai sekarang masih dipakai. Tetap masih retret, hijau gitu ya? iya masih Dengan pepohonan. ya pepohonan, dan juga di bawah waktu itu Suster Marisa yang pernah jadi narasumber kita juga akhirnya Suster Marisa pernah berkecimpung di sana untuk ngurusin laboratorium maupun ya ekologi lah, di situ lah pengembangan. Gitu Pak. Jadi ya. Berarti kira-kira bertugas di Jakarta itu berapa tahun sama? Ya sekitar 30 tahun ya, 30 tahun kan yang 30 tahun lebih Pak. Saya di sini kan hanya 33 tahun. 33 tahun ya di Jakarta saja, karena yang 5 tahun saya berikan waktu untuk Jawa Tengah. Lalu dengan Jakarta yang hiruk pikuk seperti itu,
ramai bersama keluarga. Pindah Lalu kota iya, Magelang. lalu diminta untuk pindah ke kota Magelang, wilayah Jawa Tengah. Iya. Iya betul Pak Erik. Jadi kalau dikatakan waktu itu kan saya juga sudah bergabung di pusat di 2001. Tapi waktu belum digabung itu kalau ada tim audit pusat, kadang-kadang saya disawet juga untuk membantu tim audit pusat. Walaupun saya belum karyawan kantor pusat karena kekurangan personil, sehingga saya diajak juga. Jadi belum bisa di kantor pusat, tapi saya sudah mengenal wilayah-wilayah termasuk Jawa Tengah. Pernah saya kunjungi dan saya audit juga. Sehingga saat di tahun 2018 di hari menjelang Minggu Palma, ya di Retret Agung, itu Tuhan menyapa saya dan menyapa saya, dan memang saya ditanding oleh Pak Arya selaku Kepala SDM Pusat. Pak Wono, ini ada ya intinya Suster Rosiana selaku Kepala Wilayah Jawa Tengah meminta bantuan untuk membantu beliau di bidang keuangan karena beliau merasa nggak mampu, nggak sanggup kalau tidak ada yang merewangi. Itu yang saya dipanggil Pak Arya. Saya dikasih waktu dalam tempo sesingkat-sesingkatnya. Mikirnya jangan lama-lama ya Pak Wono. Saya dikasih waktu itu seminggu. Tolong dipikirkan ya atau tidak. Kalau dirembuk dengan keluarga. Baik Pak Arya. Nah, setelah saya dipanggil ya akhirnya saya berdiskusi dengan istri, tentunya juga anak-anak saya. Ya, di luar dugaan istri dan anak-anak saya itu mendukung. Tapi kalau anak-anak ada embel-embelnya, karena anak-anak saya udah sarjana, sudah ya S1 lah gitu. Nah, tapi bagaimana Pak dengan imbal jasanya gitu? Karena Bapak kan di luar daerah, lalu ada kira-kira ada, ya itu nanti urusannya atasan Mas, saya bilang itu. Pasti mereka sudah memikirkan. Saya meyakinkan anak-anak itu. Ya sudah, ya saya kembali, makanya istri saya bilang, aku mendukung Pak. Kamu gimana Nak? Aku juga mendukung Pak, tapi mencatatkan itu untuk masalah fasilitas Papa di sana bagaimana itu. Oh baik, nanti saya sampaikan ke Pak Arya. Karena waktu itu Pak Arya juga mau pergi ke Jepang ya, untuk utusan karena beliau urusan luar negeri Tarakanita dan bekerja di Jepang. Nah, di luar dugaan saya sudah menghadap. Jadi sebelum masuk hari suci, hari Rabu kalau nggak salah, karena kami sudah libur, saya langsung menghadap Pak Arya. Akhirnya saya bersedia. Ya, selain hal itu, memang tadi saya terinspirasi dengan tadi tema para suster CP, pemegang CP yang berulang tahun berkarya di Indonesia dengan tema misi membangun negeri. Nah, itu yang menginspirasi saya, menguatkan saya, sehingga saya dengan tulus ikhlas bersedia bergabung dengan Tarakanita Jawa Tengah. Itu Pak Edi, membangun negeri. Ya, karena Jawa Tengah bagian dari Tarakanita juga. Itu ya, walaupun ya waktu itu wilayah Jawa Tengah dikatakan wilayah yang divisi atau selalu wilayah minus, tapi hebatnya kongregasi CP itu dalam menghidupi karya tidak membedakan mana yang positif, apa yang surplus, mana yang minus. Ya, asal Tuhan dimuliakan dan sesama dihargai, itu yang menjadi spirit para suster CP, sehingga tanpa memandang wilayah divisi pun karya harus berjalan. Acaranya bagaimana? Nah, itu ya sedikit kita kan harus sebagai mitra CP mau tak mau harus juga Pak Erik mendalami apa yang menjadi spiritualitas suster-suster CP. Ya pastinya lah wajar kalau sudah 38 tahun satu bulan, ya pasti wis katang. Ya kalau itu sih relatif. Tapi saya berusaha karena saya tadi juga dibesarkan oleh suster CP, saya bisa S1, punya gelar sarjana ekonomi itu juga karena ya, jadi bahasanya ya apa ya, balas budi ya boleh lah kalau bahasa saya itu, atau ikatan dinas atau apa, tapi saya tidak memandang itu, jadi saya siap diutus. Teknik
diceritakan Allah ya yang sudah punya rumah yang mapan. kalau di sini kondisi minus lah negara. Terus strategi awal untuk membangkitkan atau menanggapi hal seperti itu gimana? Ya pastinya kalau masalah potret keuangan itu kan saya kan sudah gabung di pusat, paling tidak juga saya sudah mengetahui lah data-data laporan ada itu yang memang defisit Pak. Sudah ada pegangan data. Iya sudah ada punya data yang akurat bahwa memang Jawa Tengah defisit. Nah ini ya akhirnya saya berkoordinasi sama suster ya Dari apa yang Belanda. dari Suster Rosi yang ditugaskan ke sini ya kita berbincang-bincang menata bareng, lalu juga suster ya memang backgroundnya tentang keuangan, dia memberikan kepercayaan yang penuh ke saya. Jadi ya saya minta tolong Pak Wono. Jadi saya percaya Pak Wono pasti bisa karena sudah pengalaman menyenangkan yang di Jakarta cukup lama, lalu juga di kantor pusat sudah melihat wilayah-wilayah lain juga. Ya saya karena sudah percaya dan saya dipercaya, ya saya berusaha memberikan ya istilahnya mimpi-mimpi yang mungkin tidak terlalu muluk-muluk dulu. Setelah saya mencermati ya memang dari pendapatan di luar dana pemerintah itu ya memang ya masih belum akurat ya bahasanya ya. Jadi antara kebutuhan dengan yang diterima itu sangat jomplang ya, sehingga ya saya mulai sedikit ya tujuan ya pertamanya memang tujuan pokoknya bagaimana memperkecil defisit di Jawa Tengah. Itu yang program saya yang utama waktu saya masuk. Lalu yang kedua memang saya juga diminta titipan yang lain juga meluruskan kebijakan-kebijakan kantor pusat yang dalam implementasi di wilayah itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pusat ya. Maka waktu itu ya saya kadang-kadang di sela-sela waktu saya juga kadang-kadang agak usil-usil ke bagian personalia, usil-usil ke bagian umum, tapi sifatnya ya ingin saling menguatkan, saling membantu sehingga apa kebijakan yang ada di pusat yang disampaikan di wilayah itu benar-benar sesuai apa yang tertulis. Nah, karena saya melihat ada juga karena ketakutan yang menghantui wilayah Jawa Tengah, yang wilayah defisit itu juga ada kebijakan-kebijakan yang tidak dilaksanakan. Padahal seperti yang saya katakan di depan, kebijakan yang dibuat oleh pengurus pusat itu sudah dipikirkan. Harusnya kepala kantor wilayah itu tidak usah mikir sampai tidak menjalankan kebijakan itu. Apalagi itu, mohon maaf ya, kalau itu untuk menyangkut kesejahteraan karyawan. Nah itu waktu itu saya melihat ada hal-hal itu yang tidak dilaksanakan karena ketakutan menambah defisit kalau itu dilakukan. Tapi itu, yo kalau dikatakan secara argumennya kepala kantor yang diutus saat itu ya memang nggak salah karena dia memang juga punya tanggung jawab di situ. Kalau ini tak laksanakan, waduh biayanya tambah besar sedangkan pemasukan nggak ada. Nah, berarti kan defisitnya pada saya diminta diutus ini bagaimana memperbaiki defisit. Nah ini dari buah si malakama. Yang maka Suster Rosi dengan kerendahan hatinya beliau mau menyadari bahwa dia nggak mampu sehingga mau mengajak saya. Delala kok ya yang diajak karena saya pernah bekerja sama dengan Suster Rosi selaku kepala kantor pusat, ya saya kenal beliau. Jadi ya saya oke saja, saya dengan tulus dengan ikhlas mau mulai Meluruskan kebijakan di tingkat wilayah ya. Harus sesuai dari atas ke bawah. Nah, masuk ke SMK. Kira-kira apa saja yang Bapak luruskan? menarik kita fokus ya kami ya yang paling utama dari keuangan dulu. Ya, kalau di keuangannya SMK Pius sebenarnya kalau berdasarkan data ya, data yang harusnya kalau itu bisa kita peroleh, bisa kita dapat semua itu dari 9 unit yang ada di wilayah Jawa Tengah. SMK Pius itu sebenarnya termasuk 3 peringkat besar sebenarnya kalau secara data
tiga perintah besar apa? Tiga perintah besar dalam arti bukan wilayah daerah. Dari sisi pendapatan. Iya, itu sebenarnya kalau secara angka itu bisa gitu. Ya, tapi kendalanya yang terjadi itu selalu berdampak masalah piutang. Piutang yaitu kewajiban siswa yang tidak terbayar sesuai dengan saat siswa belajar, sehingga menumpuk bertahun-tahun. Mungkin dari sampai sekarang itu ada yang dari tahun berapa ya, 2008 atau 2009 yang tahun akhir itu juga masih ada piutang. Sehingga ijazah siswa yang lulus itu masih ada yang tersimpan juga. Itu ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Juga permasalahan sekolah swasta. Iya, itu juga. Tapi kalau di antara tadi itu memang piutang yang terbesar dari 9 itu ya memang tentunya SMK, karena dari sisi data angka yang memang paling besar. Pendapatan paling besar, tiga besar, tapi piutangnya juga paling besar. Apa yang menyebabkan piutang besar? Ya itu tadi, karena tidak yang pertama pastilah siswa-siswi orang tua tidak tertib membayar. Tapi juga bisa saja ada hal-hal yang mungkin saat kita menerima orang tua atau calon siswa baru itu juga bisa aja kita salah dalam arti memberikan atau membidik kemampuan ekonomi orang tua. Ya, itu juga bisa, sehingga saya mau menyadari bahwa orang tua itu yang menyekolahkan kalau anaknya apalagi sudah niat, yang penting anakmu ketompo masalah diminta berapapun, oke, suster, bapak, itu. Tapi kondisi realnya orang tua itu tidak, sebenarnya jelas sudah tidak mampu dari awal. Tapi karena demi anaknya, mereka ya menyanggupi, sehingga itu salah satu masalah, sehingga anaknya tetap sekolah tapi orang tua nggak mampu membayar. Dan sekolah juga selalu, ya mungkin bukan selalu, masih memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap anak-anak yang tak tertib itu. Sehingga apalagi dengan beberapa ancaman dari waktu itu Menteri Pendidikan, tidak boleh anak tidak boleh ikut sekolah gara-gara nggak bayar uang sekolahnya. Nah kalau negeri ngomong itu mungkin nggak masalah ya, tapi kalau swasta kalau nggak bayar terus kita hidup dari mana? Bayar itu Pak Heri. Walaupun pemerintah juga memberikan dana bos, tapi kan itu hanya sekian persen dari yang kita peroleh Pak Heri. Jadi ya kalau faktor yang menjadikan piutang itu banyak masalah, banyak kendalanya, banyak. Ya dari orang tua bisa, juga bisa dari pihak sekolah sendiri yang mungkin kurang tertib menagih. Gitu. Kan kita itu sudah ada aturan tanggal 10 paling lambat bayar sekolah. Tapi anak-anak yang tanggal 10 belum bayar didiamkan. Juga bisa tetap ikuti kegiatan ulangan umum apa saja, sehingga ya orang bayar pun juga bisa kok, ngapain bayar. Ya, tapi orang tua juga yang berpikir itu memang juga nggak ada yang membayar. Jadi ya sehingga ya sudah gitu. Ya itu jadi ya buat supaya imbal balik juga sih antara kita tidak bisa menyalahkan orang tua juga. Untuk keterbukaan ya, makanya kemarin saya sedikit memberikan masukan kepada Suster Antari, kepala sekolah yang baru, yang supaya Suster Antari juga jangan sampai meninggalkan cucian kotor. Kalau syukur-syukur bisa membersihkan cucian kotor yang ditinggalkan oleh pendahulu, itu bagus. Tapi minimal ya visinya Suster Antari minimal saat saya menjabat piutang bisa 0%. Harus punya semangat gitu. Jadi misalnya ada piutang itu piutang beban masa lalu. Tapi kalau bisa itu diperkecil piutangnya, itu berarti kinerja kepala sekolah bisa diacungi jempol. Tapi minimal tidak menambah tambahan piutangnya. Itu sejauh ini Pak sejarah Pak selama di sini ya, itu bagaimana piutangnya sudah mulai ada perbaikan atau? Ya, jadi jelas Pak. Jadi memang berbagai masukan, misalnya itu kita juga cari solusi-solusi Pak, dengan kita bekerja sama dengan kebijakan pusat. Jadi sekarang itu juga ada misalnya sistem tagihan online.
Jadi bagi orang tua, siswa yang memiliki ya, perangkat lah HP ataupun email ataupun WA itu pasti sekarang setelah tanggal 10 itu minimal sudah ada pesan masuk mengingatkan untuk bahwa Bapak Ibu belum membayar sampai sekarang. Nah itu salah satu cara bagaimana meminimalisir piutang. Jadi sarana pun perangkat ada, tapi juga kembali ke SDM-nya, ya kan? Jadi perangkatnya ada, kalau SDM-nya nggak mendukung, nggak menunjang, juga nggak mau menjalankan, ya akhirnya hanya sarana dan sarana. Jadi sarana dan sarana. Nah, makanya sekarang dengan kecanggihan teknologi ini ya pasti dituntut ya apa SDM yang memang mumpuni, paling tidak ya IT-nya agak ada nilai tambah, harus di-upgrade. Kalau yang orang lama minimal ya mau berkembang, mau berubah. Oh wow, berubah. Jadi karyawan misalnya jangan punya semangat pecah kesan dari suster, itu hindarkan. Kalau bisa ya kita berikan talenta yang Tuhan berikan itu kita maksimalkan dalam karya yang sudah kita tekuni, kita setiai. Jadi jangan pasrah Gusti, aku iso memayong ini, ya toh, gandul, derek pecah kesan Gusti, derek suster, pecah kesan derek suster, derek kanita. Nah itu saya khawatirkan nanti kalau kebijakan pengurus ke depan itu sudah mulai agak tega hati, kita kasihnya berkurang, bisa saja kita bisa di pensiun dini. Itu nanti sekarang dengan tenaga outsourcing itu sudah diperbolehkan. Dan dulu itu yang tarakan kita agak takut dengan outsourcing itu pesan dari almarhum Monsinyur Reo Soekarno. Karena beliau saat itu menjabat menhan kita, karena melihat orang-orang itu nggak punya masa depannya, jelas karena nggak bisa diangkat, hanya bisa kerja saat baik. Kalau nggak bisa kamu kerja baik, akhirnya diberhentikan. Si customer nggak mau pakai, akhirnya yang dia bekerja di PT pengelola sosialnya akhirnya ya sudah nggak bisa dikembangkan, ya sudah berhenti. Nah itu dulu itu, tapi rupa-rupanya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu rupanya ya kalau kita nggak mau berubah untuk ya melatih atau mengasah keterampilan kita, bisa saja kita suatu saat juga akan ya mungkin di pensiun dini. Jadi kita mungkin sudah akan menerapkan gitu, dalam arti udah nggak lagi pecah kesan dari suster, itu mungkin apa moto itu sudah nggak akan diberlakukan. Ya saya kan ngaku-ngakuti, tapi ya mudah-mudahan ya, karena kayak saya pun yang tua pun saya sampai saat ini ya semampu saya selalu apa yang sudah merupakan kebijakan itu semampu saya upayakan untuk mengikuti Pak. Jadi bukan menolak, karena itu pasti sudah dipikirkan oleh para pemimpin kita, penggede kita, dan juga dianalisis oleh para konsultan. Pasti kebijakan itu baik. Kalau menurut kita nggak baik, tapi jangan menurut kita, tapi mungkin menurut lembaga baik. Nah itu yang harus kita legowo, yang harus kita terima. Ikut mengikuti, mau berubah tadi, misalnya harus ditingkatkan keterampilan ya. Ayo, misalnya minta tolong temennya lah untuk ngajari piye sih bikin PowerPoint, gimana sih ini bikin apa rumus preset atau bagaimana. Itu pasti teman-teman bersedia kalau kita mau. Kadang-kadang kita sendiri yang sungkan, malu gitu mau minta tolong. Padahal yang diminta tolong itu pasti biasanya mau. Karena berbagi ilmu itu tidak ada ruginya Pak Eri, Pak Marwan. Jadi sekarang adik-adik saya yang duduk menggantikan saya itu dulu karena kemurahan hati saya berbagi ilmu. Pak Yuli sekarang yang kasut Trisuli Pusat itu juga anak buah saya. Pak Tono yang kepala biro juga pernah jadi anak buah itu. Jadi saya bangga dengan staf-staf saya, adik-adik saya, sehingga orang-orang itu dipercaya oleh suster menjadi pengganti-pengganti saya. Itu tadi dari motivasi dari awal untuk
karyawan anak buahnya seperti apa. Nah ini interview aja Om ya. Kita kan punya kayak Yil ya, kan teman-teman nyanyikan ya. Piye oh ini tadi sama Mawar juga ada bingung nih gimana akarnya jalan seperti itu gimana tanya Mawar ini yang lebih banyak gitu ya gitu tidak padahal waktu muda itu namanya keren Thomas iya Iya, saya memang karena sekolahnya dulu sebenarnya itu di Kristen, lalu SD-nya juga di Katolik. Jadi kalau di SD saya juga panggilannya walaupun Katolik tapi Wahono. Jadi Permandian itu dihidupkan kembali pemanggilan saya itu di Kristen. Kalau Kristen itu biasanya nama baptis lebih dominan daripada itu. Jadi emang Thomas itu kalau menurut Rasul ya Pak Erik kan orang guru agama katanya yang murid Yesus yang nggak percaya pada Yesus ya. Tapi itu kan misalnya Thomas Rasul beda dengan Thomas Wahono. Kalau Thomas Wahono saya percaya dengan Yesus saya percaya 100% dengan Yesus sehingga ya saya diutus dimanapun saya nggak pernah merasakan sendiri karena Tuhan Yesus selalu menemani melindungi saya. Itu Pak Erik. lalu mulai dari lagu-lagu seperti itu dianggap hikmah nih Pak ya ya saya senang saja dan nanti ya ada ya dianggap aja lah menghibur saya. Ternyata ada maknanya ya Wahono berubah itu jadi ya terima kasih. Tapi ya mungkin dulu orang tua itu apakah juga punya makna itu saya juga tidak tahu. Ya mungkin dulu tuh kalau yang saya dengar cerita saya nama saya itu pertamanya Waluyo kan. Tapi kok terus dirubah jadi Wahono itu saya juga kurang tahu. Nah, jadi awal mulanya ada yang cerita itu namanya Waluyo terus diganti Wahono. Itu mungkin karena Mbak Ayu saya itu perempuan dan saya tuh 6 saudara, saya laki sendiri. Nah, mungkin apakah pas keluar, ternyata laki itu. ada yang laki gitu ya. Ada yang laki gitu. Baik, kita intermezzo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melihat cerita dari Pak Wahono yang tentunya tugasnya beliau itu menghidupkan, menggalakkan, memperbaiki ya pokoknya membuat yang terbaik untuk apa tadi unit produksi khususnya tanahnya ini bagaimana dengan tugas yang seperti itu dulunya di bidang keuangan tiba dikasih memasak Iya Pak Erik, jadi memang tadi bahwa saya tadi kan sudah dibesarkan oleh suster-suster CP di Tarakanita di area pendidikan, sehingga yang mendasari saya diutus itu ya karena itu. Jadi saya rasa terima kasih saya pada Tarakanita. Jadi saya ditugaskan di mana saja, saya tidak pernah takut dan tidak khawatir. Ya tidak khawatir karena dimanapun kalau masih di lingkup Tarakanita itu masih saudara-saudara kita juga. Jadi tidak perlu takut misalnya Pak Erik suatu saat dibutuhkan harus mengajar di Lahat. Saya pikir juga kalau memang itu bisa nanti menghidupkan, meningkatkan darah pendidikan di Lahat. Kalau secara hati nurani Pak Erik terpanggil, saya pikir tidak masalah. Pasti akan diterima teman-teman di Lahat dengan penuh sukacita. Ya, teman-teman sekalian, Pak Mawean dan Bapak Ibu guru semua di SMK Pius, ya suster kami, suster tercinta, suster Antari, suster Avila, suster Elis, dan semua teman-teman semua dia, baik unit produksi, busana, asrama, siapapun yang tinggal di Beringin ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik pikiran, perkataan, perbuatan saya, karena saya per 1 Maret saya sudah purna bakti. Ya, bukan berarti kita pisah ya, karena saya sudah 8 bulan bisa menjadi bagian dari SMK Pius, saya menjadi bagian dari keluarga, sehingga mudah-mudahan nanti kalau saya pas berlibur, saya pas
ada waktu luang, jika saya mampir di SMK Pius, kalau tetap dibukakan pintu, jangan dikira orang asing yang datang, tapi juga bagian keluarga SMK Pius. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Ya, dengan senang hati Pak Wahono kami mengucapkan selamat juga kepada Pak Wahono sudah memasuki masa purna tugas. Semoga senantiasa berbahagia bersama dengan keluarga, mendapat banyak berkat dari Tuhan. Dan nantinya ketika mampir ke sini, tentunya kami membuka pintu kami seluas-luasnya untuk Pak Wahono dan Terima kasih Pak Marwan, Pak Erik, semuanya. Ya, setelah ini kita akan jalan-jalan teman-teman, tetap di Papi Podcast ala Pius. Iya. Nah, ini Pak Erik, ini teman-teman di unit produksi. Ini ada Ibu Sum ini yang selalu bertanggung jawab mengurusi perut-perut karyawan ya, supaya karyawan tetap bisa kerja sampai jam 3:30. Nah, dibantu Bu Kris ya, ini juga. Nah, kita bisa masuk ke dalam yuk, ke dalam. Ke dalam ini ada, oh ini Mbak Ana. Mbak Ana ini yang membantu jaga melayani di kantin anak-anak ya di SMK Pius. Nah, ini. Halo Mbak Ana, sehat Mbak Ana? Ya, tetap layani anak-anak dengan baik ya Mbak Ana ya, supaya laris kantinnya sehingga pemasukan unit produksi selalu meningkat. Amin. Nah, ke dalam lagi. Lah, ini. Kalau ini Ibu Tuti, Mbak Tuti. Ya, saya manggil Mbak Tuti ya, karena masih di bawah saya umurnya. Mbak Tuti ini selaku koordinator unit produksi. Ya. Halo, apa kabar Mbak Tuti? Gimana Mbak Tuti? Tenang ya Mbak Tuti ya? Nah, mungkin ada kesan sedikit Mbak dengan pendampingan Pak Wahono selama ini Mbak Tuti. Hanya sebentar ya Mbak Tuti, tapi bagaimana Mbak Tuti kesan-pesannya? Saya ketika bisa mendampingi Pak Wahono, kami semakin maju, semakin semangat. Semangat ya Mbak ya. Nah, unit produksi mati maju dan maju. Sip. Nah, ada lagi ini Mbak Warsi. Mbak Warsi ini spesialis yang membuat kue-kue yang sampai sekarang ini Rumah Sakit Harapan masih mempercaya ya Mbak ya, Mbak Warsi ya. Nah, ini atas tangan-tangan Mbak Warsi sehingga Rumah Sakit Harapan masih mempercaya pesanan snack untuk karyawan, untuk pasien juga ya Mbak ya. Nah, itu ke unit produksi. Puji Tuhan. Ini berkat Mbak Warsi yang kerja kerasnya. Baik, ini ada lagi nih yang eyang saya, kok eyang saya? Ini seumuran saya. Ini Ibu Susi, Mbak Susi ya. Mbak Susi ini yang dengan setia membuat lauk pauk untuk adik-adik asrama, siswa-siswa yang tinggal di asrama sini ya Mbak Susi ya. Nah, bagaimana Mbak Susi untuk suka dukanya Mbak Susi mungkin Ya Pak, sudah melayani siswa-siswi ya. Oh ya. Tapi senang ya Mbak Tuti ya. Jadi senangnya kalau masakannya itu habis ya Mbak Susi ya. Tapi dukanya kalau dikomplain, dibuang. banyak gitu. komplainnya. Banyak komplainnya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi Mbak Susi tetap masih semangat ya. Di usia 57 tahun loh Mbak Susi. Nanti sebentar lagi ngikutin saya pensiun. Nyusul. Tapi masih tenaganya luar biasa. Berdiri dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya Mbak ya. Nah, kakinya luar biasa. Mungkin lebih dari Bapak Guru ya. Nah, ini dari jam 6 pagi ya. Mbak Warsi juga. Nggak ada yang duduk di sini. Nah, ini dari nah itu karena kemurahan Tuhan, kesehatan mereka. Saya jarang mendengar teman-teman unit produksi sakit. Nah, itu mungkin bisa nanti dibagi resepnya ke Bapak Guru ya, Mbak Susi ya. Nah, itu. Tapi pasti karena itu kemurahan Tuhan ya, Mbak Susi ya. Tetap berdoa ya Mbak Susi ya. Itu. Mungkin ya itu Pak Erik, tapi masih ada juga yang kerja di unit kantin Pak. Nah, ada di kantin SMA, SMK, SMP, SMA, sama SD. Yang tugas di sana, yang karyawan Purna itu Mbak Penny, Putri Supeni, sama Bu Wiwi, Irina Wiwi.
Lalu ada tenaga yang per Januari rekrutan baru, yang tenaga lepas harian itu ada Mbak Dewi, itu di kantin SMP SMA lah. Lalu ada Bu Willy juga membantu di SMP SMA. Lalu satu lagi Bu Nini, ya, Bu Nini itu Bu Wito yang terkenal kalau di Magelang. Bu Wito itu membantu di kantin SD. Itu jadi karyawan unit produksi sekarang ada 11. Nah, cukup banyak ya. Begitu. Alat barunya itu baru akan hadir hari Jumat ya Pak. Iya, tapi sudah kita pesankan, sudah kita DP, jadi pasti nanti ada. Ya, kalau ini alat-alat kompor-kompor ini juga tidak dari abal-abal Bapak Ibu. Ini dari Nayati Semarang. Ya, dari ya istilahnya bisa dijamin lah. Ya, dijamin keselamatan. Ya saya belum mendengar sampai sekarang istilahnya kebakar karena ledakan kompor, belum. Itu jangan sampai terjadi karena memang alat-alat yang kita gunakan juga alat-alat yang memang memenuhi standar industri gitu. Ya. Itu ya walaupun kadang-kadang ada trouble itu wajar karena setiap hari dipergunakan pakai. Itu ya, jadi nanti alat steamernya akan hadir hari Jumat. Pasti nanti bisa di video untuk promosi. Nah, mungkin menyinggung dikit, ini juga ada pendamping asrama. Ini dengan Mbak Heni. Mbak Heni Sundari ini pendamping anak-anak asrama. Kerjanya 24 jam non-stop. Nah ini ya Mbak Heni. Halo Mbak Heni. Bagaimana Mbak dengan kesan-pesan mendampingi anak-anak? Kurang lebih udah 1 tahun 4 bulan ya Mbak Heni ya? Gimana Mbak Heni? Boleh Mbak lihat kamera Mbak? Ya. Oh senang, tetap senang. Pasti tapi ada suka duka ya. Dukanya apa Mbak? Boleh tahu Mbak? Kalau anak-anak bandel nggak pulang tepat waktu itu nggak masalah ya Mbak ya? Nggak masalah. Mbak Heni dengan setia menunggu anak-anak walaupun kadang-kadang banyak sih. Wong anaknya orang, bukan anak yang Mbak Heni, anak yang bandel-bandel juga ada. Jadi kadang-kadang harus pulang jam 9, ada yang pulang lebih dari jam 9. Mbak Heni setia menunggu. Terima kasih Mbak Heni, semoga tetap setia ya. Selamat siang.